Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anissa Raya dengan IMPM 25412002, majoring in accounting, class of 25A. Today, I will be presenting a topic for our macroeconomics course. Without further ado, let's go get started. Lalu, di video ketiga ini saya akan membahas the role of government in economic growth, everyday perspective. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pertumbuhan ekonomi dan peran pemerintah. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi tentang apa itu pertumbuhan ekonomi. Dalam studi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun. Lalu pertanyaannya, mengapa pemerintah harus ikut campur tangan? Bayangkan sebuah negara tanpa pemerintahan yang mengatur ekonomi, pasar akan menjadi kacau, hukum rimba berlaku di mana yang kuat menindas yang lemah, dan tidak akan ada pengusaha yang berani membuka bisnis karena tidak ada jaminan keamanan. Disinilah pemerintah hadir, dan bukan hanya bertindak sebagai penarik pajak, melainkan sebagai fasilitator utama yang menyediakan infrastruktur fisik, kepastian hukum, dan stabilitas agar kita sebagai konsumen dapat belanja dengan aman dan para pengusaha dapat memproduksi barang dengan tenang. Lanjut, mari kita bedah pilar pertama peran pemerintah, yaitu pembangunan infrastruktur fisik. Ini adalah hal yang paling sering kita lihat di berita, seperti pembangunan jalan tol lintas daerah, pelabuhan modern, jembatan layang, hingga perluasan jaringan listrik dan internet ke desa-desa terpencil. Lalu apa hubungannya dengan ekonomi makro? Infrastruktur ini adalah urat nadi perekonomian. Bayangkan jika seorang petani di desa harus melewati jalanan yang rusak parah dan berlumpur selama berhari-hari hanya untuk menjual hasil panennya ke kota. Maka dari itu, sayurannya akan membusuk di jalan, ongkos pun mahal, dan harga jual sayur di kota akan menjadi sangat tinggi karena biaya logistik yang membengkak. Namun ketika pemerintah turun tangan membangun jalan tol yang mulus, waktu tempuh dipangkas menjadi hitungan jam. Biaya logistik turun drastis, sayuran sampai dalam kondisi segar, lalu petani mendapatkan untung, dan kita sebagai mahasiswa di kota bisa membeli makanan dengan harga yang jauh lebih murah. Inilah bukti nyata bagaimana infrastruktur mendorong efisiensi produksi nasional. Yang kedua adalah investasi pada modal manusia ataupun human capital. Pilar kedua ini sangat penting, tidak kalah penting dan sangat relevan untuk kita saat ini. Dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari seberapa banyak gedung bertingkat atau jalan tol yang dimiliki sebuah negara, melainkan dari seberapa cerdas, sehat, dan produktifnya masyarakat di dalam negara tersebut. Disinilah peran krusial pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja negara untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Ketika pemerintah memberikan subsidi kuota internet untuk belajar, memberikan bantuan dana pendidikan, menyediakan fasilitas kampus yang memadai, hingga program beasiswa, pemerintah sebenarnya sedang memupuk modal jangka panjang. Mengapa? Karena lulusan universitas yang berpendidikan tinggi dan menguasai teknologi digital akan memiliki produktivitas kerja yang jauh lebih besar. Mahasiswa yang cerdas akan melahirkan inovasi baru, menciptakan bisnis rintisan ataupun startup, dan mampu menyelesaikan masalah industri modern yang ujung-ujungnya akan menaikkan standar pendapatan per kapita seluruh masyarakat negara tersebut. Lalu yang ketiga ada regulasi, kepastian hukum, dan jaminan UMKM. Pilar ketiga ini adalah peran pemerintah sebagai regulator dan penegak hukum di pasar barang. Pertumbuhan ekonomi akan berhenti jika tidak ada kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Misalnya, jika Anda memiliki ide bisnis kreatif yang luar biasa, namun ide Anda bisa dicuri dengan mudah oleh orang lain tanpa adanya perlindungan hukum hak cipta, lalu Anda akan malas untuk berinovasi.
Karena itu, pemerintah membuat aturan main berupa undang-undang untuk melindungi hak milik, mempermudah proses perizinan usaha bagi anak muda lewat sistem online, serta membentuk lembaga pengawas untuk mencegah terjadinya monopoli dagang oleh perusahaan raksasa yang mematikan toko-toko kecil. Selain itu, pemerintah juga aktif merangkul sektor usaha milik mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, dengan memberikan pelatihan bisnis digital agar produk lokal kita bisa bersaing dan menembus pasar luar negeri melalui jalur ekspor. Dan sekarang kita sudah masuk dalam kesimpulan dan refleksi akhir. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian presentasi video ini, kita sekarang paham bahwa peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi makro adalah sebagai arsitek utama yang merancang fondasi masa depan suatu bangsa. Melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas modal manusia melalui pendidikan, serta penciptaan reguler pasar yang adil, pemerintah berupaya memastikan roda ekonomi berputar ke arah yang positif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai mahasiswa, pemahaman ini memberikan kita refleksi yang mendalam. Jalanan yang kita lewati, subsidi pendidikan yang mungkin kita terima, dan kepastian hukum yang melindungi aktivitas kita hari ini adalah bentuk investasi nyata negara kepada diri kita. Oleh karena itu, tugas kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan keahlian diri, agar saat lulus nanti kita bisa menjadi sumber daya manusia produktif, inovatif, dan mampu berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih maju di masa yang akan datang. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh semuanya. Mohon maaf jika ada kata ataupun kalimat yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.